Oh, praktikum sudah di-download semua, yaitu materi-materi yang akan kita pakai. Yang kedua, teman-teman coba buka ya website DKV UPI karena ini akan menjadi studi case. Ya, malam ini studi case gimana kita bisa meredesign ya. Karena secara web design masih banyak kelemahannya dan terserah kalian mungkin menilainya gimana, tapi yang pasti ini bukan buatan saya ya. Ini bukan buatan saya, jadi tampak eh, belum ideal ya. Silahkan buka web ya DKV UPI ya, web kita ya. Nah, dibuka juga website ini nih. Ini sebuah teori web design yang masih dipakai 960 grid system. Coba, coba chat. Ya. Saya chat alamat websitenya 960 GS. Minta tolong Asdos nih. Asdos saya ada nggak ya? Atau selain Bu Mayang di sini JP JP PJ siapa PJ? Saya, Pak. Naila nanti tolong di-admit orang-orang yang masuk ya. Nah, saya Baik, jadi co-host. Oke, website ini dan DKV yang pasti dan file praktikum itu isinya sudah saya downloadkan sih yang teori 960. Nah, ini kan eh isinya yang di down apa yang saya kirim adalah ada image, ada 960 grid system, ya kan ada wireframe dan lain-lain. Oke, kita mulai dari grid system dulu ya. Oke, ketika kita mulai membuat mockup web ya, web design terutama, seharusnya banyak hal yang perlu kita persiapkan. Namun untuk praktikum yang sekarang kita jump in ya. Kita akan praktikum langsung membuat mockup. Mockup ini digunakan untuk pendekatan awal pitching, biasanya pitching ke klien ya. Karena kalau langsung diproduksi ya, diproduksi websitenya kan perlu coding ya kan, perlu upload, cukup panjang prosesnya. Tapi klien kan pengennya punya gambaran dulu sebelum dia masuk ke website. Nah, kalau di film mungkin kita tahu ada teaser ya, ada trailer, ada kalau di komik ada dummy, ada sampel. Nah, kalau di web design ya atau di web ya ada eh, mockup ya. Nanti mulai minggu depan di breakdown. Jadi mockup ini hari ini teman-teman punya gambaran dulu deh gimana caranya memanfaatkan software yang sudah banyak digunakan orang ya, Photoshop gitu. Cepat karena pakai Photoshop ini cepat dan saya pikir semua udah familiar, gampang banget. Walaupun sekarang ada banyak software. Jadi minggu depan setelah kita bisa membuat mockup di Photoshop, mulai minggu depan di breakdown, di dibedah gitu loh.
karena ini banyak aspek ya di web design ini, ada tipografi, ada layout, ada warna, ada grid, ya kan, ada icon, ada pengaturan image, banyak ya. Nah, kalau kita jelasin dulu itu mendetail, nanti kalian keburu bosen. Ya, mendingan kita mulai praktek bikin website. Oh, begini caranya bikin web design, bikin mockup di Photoshop. Nanti setelah ini dengan bantuan nanti Bu Mayang juga, kita mulai bedah satu-satu didetailin gitu. Jadi minimal hari ini dapat gambaran. Oke, pertanyaan yang paling awal kan bagaimana memulainya, gitu kan, membuat web design ini. Pertama kita harus jelas dulu apa yang mau kita bikin. Nah, hari ini briefnya adalah kita redesign webnya Prodi, ya. Kita redesign gitu loh. Akan sangat mirip dengan membuat dari awal juga, cuman biar cepat ya, biar cepat kita redesign aja, studi case aja. Justru bisa lebih ini kalau from scratch itu sangat bebas ya, sangat abstrak juga. Minimal teman-teman tahu dulu cara treatment membuat mockup di Photoshop. Nanti jika ada kasus membuat website from scratch ya, benar-benar briefnya si klien belum pernah punya ini ya, belum pernah punya website sebelumnya. Ya karena rumah saya di daerah pedesaan ya, jadi nikmati saja ya background musik. Suara apa tuh? Ya mungkin familiar. Itu bukan film MP3, apa musik MP3 ya, itu background benar-benar asli, nggak ada binatangnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi brief hari ini adalah kita redesign websitenya DKV UPI ya. Dan jadi jelas, kita cari bahannya, oke, kita pakai resource yang ada di sini, teksnya, logonya, dan lain-lain. Oke, kita sepintas cek dulu ya, seperti ini websitenya. Ya, silahkan bisa dinilai sendiri ya, seperti apa websitenya, kelemahannya. Dan kalau dipindahin, ya, kan kalau baca dari websitenya mesti scroll, ya, mesti scroll-scroll dan agak susah ya melihat keseluruhannya. Jadi ya teman-teman effort sedikit di screenshot dan saya sudah bantu di screenshotin sehingga kita bisa melihat keseluruhan ya. Sudah bisa dilihat share screen saya yang web UPI-nya ya. Jadi kalau ada apa-apa kabari. Kelihatan, Pak. Hmm. Nah, ini websitenya sepanjang ini. Ya, diperpanjang-panjang. Kalau kita perpanjang, nah, ya seperti ini. Ya, ada udah saya kirim ke WA Group juga. Ya. Oke, setelah kita tahu apa yang kita mau kerjakan, ya kita analisis dulu ya. Kita analisis dulu, kita lihat dari atas, dari footer, dari header, landing page-nya, kontennya, sampai ke footer. Ya, masih ya masih banyak kelemahannya ya, masih banyak kelemahannya, kerapihan dan lain-lain. Ya, di sini ini ini loh, di atas ini button navigasi, ya kan. Baiknya memang navigasi nggak. Ini mungkin nggak tahu kenapa atau di browser saya atau di browser kalian juga si buttonnya itu
bersatu gitu. Nggak tahu di tempat teman-teman seperti ini atau sama dengan saya, nggak ada itu Bapak gitu. terpisah, Pak. Terpisah ya. Nah, aneh Iya. sekali ya. Di, di tempat saya malah seperti ini. Apa ini yang salah ya? Nah, itulah yang disebut cross browser. Nanti ada fungsi dari sebuah tim, ada orang yang kerjanya nge-crossing ya, ngecek di browser mana ada masalah nggak, di browser mana ada masalah nggak, nanti dicari permasalahannya. Ini mungkin Chrome saya yang bermasalah. Itu artinya nanti cross browser si web designer yang bagian cross browser itu eh, ngasih coding-coding tertentu supaya browser yang versi saya sama seperti tampilan yang ada di teman-teman. Oke lah, ya nggak ada masalah. Ya, anggap aja ini bergabung gitu ya. Jadi enak nge-redesign-nya. Oke, setelah kita tahu briefnya, lalu kita akan mulai coret-coret ya, coret-coret ya. Mana yang mau dimasukin, mana yang mau dipertahankan, mana yang diganti. Yang pasti saya buka-buka juga referensi ya. Dan ini udah terbiasa kan di proses desain. Saya coba buka Stanford. Ya, Stanford stylenya seperti ini ya. Rapih ya, enak dilihat. Stanford. Ya, ini apa sebuah proses yang panjang tapi coba saya tunjukkan tahap-tahapnya dengan singkat ya. Tapi artinya nggak cuma dua. Ini saya coba lokal satu ITB, yang luar satu Stanford gitu. Nah, idealnya, idealnya ya banyak lah ya. Harus kurang ya sedua ini. Nah, gini ya, biar enak. Nah, oke, kita udah referensi. Nah, setelah referensi, analisis, ya, kita mulai oret-oret, ya, ngebikin wireframe tapi oret-oret, ya. Sketch, ya. Nah, seperti ini dan seperti ini banyak ya. Gimana ya? Kita akan mulai mendesain alternatif ini, alternatif, ya. Mungkin bagian depan itu bagian yang paling krusial sehingga eh, dikasih ini yang besar ya, space yang besar untuk wallpaper terutama. Nah, apakah gambar alternatif kedua, kan di sini di DKV ini ada video. Nah, video ini mengenal jurusan DKV ini penting. Nah, kalau teman-teman lihat website itu kan tanpa di-scroll punya space yang kurang lebih seginilah ini, ya kan? Nah, ini disebut landing page yang pertama kali terlihat mata tanpa scroll nih landing page. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman treatment. Gimana caranya si pengunjung tertarik atau si pengunjung mendapatkan apa yang dia cari gitu langsung. Nah, gimana caranya ini benar-benar mencuri perhatian. Sedangkan, nah, salah satu yang penting untuk dilihat oleh orang lain adalah ini sebenarnya video ini. Video ini juga penting, cuman dia harus di-scroll dulu baru kelihatan. Sedangkan orang lain kan pengunjung kita punya waktu yang kemarin berapa detik tuh 10 detik ya. Apalagi yang bawah-bawah sehingga ini nih landing page ini yang harus benar-benar jadi perhatian dulu di awal ya. Sehingga ada di alternatif saya itu di sini mungkin ditaruh si YouTube-nya ya, lalu yang lain-lain di bawah. Atau tetap ada di bawah YouTube-nya, cuman kita bermain dengan image yang menarik dan informasi yang disusun secara rapi ya. Ini alternatif-alternatif yang harusnya banyak sih. Mungkin 10, 20, 15 ya.
Ada notes-notes juga biasanya, ya. Ada notes-notes. Ini tulisan apa, ya. Nah, gimana caranya kita bisa memasukkan poin-poin yang penting, ya. Oke, udah oret-oretan itu, yang tadi mana oret-oretan tuh? Nah, dari sini dipilih, misalnya ini ada 20, pilih aja salah satu, ya kan, yang paling kira-kira mendekati, ya, sesuai harapan gitu, atau hasil diskusi tentu saja, tapi kalau sendiri kan ya hasil kontemplasi, hasil compare-compare, pilih salah satu lalu buatkan wireframe yang rapihnya, ya, yang udah di outline. Nah, ya, setelah pertimbangan-pertimbangan baru mulailah dirapihkan, ya. Pakai Photoshop juga dikerjainnya. Kita mulai masuk ke wireframe yang outline, ya, yang udah di outline. Mana ya ini? Nah, pilih satu, ya, ini juga pakai Photoshop juga ngerjainnya. Oke. Ini wireframe yang high fidelity disebutnya, atau yang di outlining, ya. Hasil dari pengembangan tadi, yang apa, scratch apa apa sketching sketching, ya. Nah, ketika memilih ini dan dikerjain dari website yang kita tahu sendiri seperti ini, ya. Nah, seperti ini konsepnya, berubah dari wireframe aja teman-teman sudah merasakan sebuah perubahan, ya. Apakah itu lebih baik, ya? Tapi kalau misalnya dari wireframe aja kok nggak lebih baik, ya, dari ini apa? Dari website apa sebelumnya, ya jangan diterusin terus bikin sketching lagi. Tapi kalau kalian perhatikan, ya, hasil wireframe yang dikembangkan, ya better lah, ya. Yang kanan existing yang akan diredesign, oke. Yang kiri hasil riset tadi, compare, referensi, sketching, wireframe, lalu dipilih dan jadilah, ya, wireframe ini apa? Yang final, final. Nah, ini mungkin hasil bolak-balik, ya. Ya, teman-teman bisa menilai, ya. Hasil redesainnya seperti ini. Ya, ini kolase, ya, foto galerinya jadi kolase. Nah, dari sini kita analisis satu-satu, ya. Navigasi di atas tetap dipertahankan, ya kan? Masih tetap dipertahankan yang lama, ya, logo, ya. Logo ada di sebelah kiri, dan size-nya coba dibedain, ya. Kalau yang lama itu distorsi, ya. Agak bias, ya, mana logo utama, mana yang. Nah, di sebelah kanan ini back wallpapernya sebenarnya bagus, cuman tabrakan dengan tulisan gitu, tulisan yang rata tengah. Ya, silahkan menilai sendiri apakah itu menarik atau enggak. Jadinya kan kita mau menikmati visual gambar dengan membaca itu jadi tabrakan. Tapi kalau kita coba layout ulang seperti yang sebelah kiri, kita coba pindahin teksnya sebelah kiri, rata kiri, ya kan? Rata kiri, biar nanti ada gambar yang, ya, bisa maksimal maksimal di eh, ditonjolkan, ya. Dan pasti DKV ini punya stok gambar yang banyak, ya. Entah itu karya dosen atau karya mahasiswa yang
bagus ya bisa jadi wallpaper di sini. Nah, di bagian atas juga ada sign up sama login. Nah, sign up sama login saya pindahkan ke bawah karena di atas biar leluasa, button-buttonnya jelas, terlihat jelas. Ya, tapi ini bakal bisa berbeda nanti ya, eh, jarak apa size-nya ya. Bisa kegedean, bisa kekecilan kalau udah di website. Nanti kita bakal cek. Cuman biar nggak terlalu tubrukan, saya pindahin ke bawah ya. Setiap website harusnya punya search, menu search juga sih. Wajib ya menu search itu jangan sampai nggak ada pencarian ya. Jadi saya coba tambahkan menu search di sana. Itu landing page ya, landing page perubahannya silahkan teman-teman bisa dilihat kiri dan kanan. Nah, si ada link YouTube ini agak susah pas kita coba layout kalau kita paksain di atas ya. Karena di atas bisa fiturnya bisa gonta-ganti wallpaper tuh mungkin ya ada fiturnya. Dan kalau YouTube itu kan harus dipencet dulu ya baru dia play. Ataupun sebenarnya satu wallpaper ini isinya video bisa juga. Cuman kan kurang estetis ya pasti ketimpa sama teks. Sehingga ya udah deh file apa YouTube video ini ada di bawah. Tapi gimana caranya walaupun di bawah tetap kelihatan ketika pertama kali dibuka tanpa scroll. Nah, itu udah dipikirkan. Nah, berita yang tadinya di bawah banget ya di bawah dinaikin karena berita ini juga penting kalau di kampus atau prodi. Format berita jadinya saya gabung dengan YouTube ya. Nah, ini tombol apa yang blok-blok hitam ini tombol seperti read more atau see more. Kalau di sini kan si gitu ya. Ya, anggap aja ini untuk segmen berita see more atau selengkapnya biasanya. Nah, ini buttonnya di sini. Jadi kalau ingin lihat berita lebih banyak, diklik ini. Cuman di awal, kalau website lama kan, kalau teman-teman perhatikan agak kurang rapi ya, kurang enak dilihat. Ya, berita nggak perlu ada penjelasan, orang udah tahu berita, ya isinya informasi bla bla bla. Ya, yang penting itu beritanya justru. Jadi nggak perlu ada penjelasan, tak pangkas nggak dipertahankan, hanya judulnya aja. Ya, terus portofolio kami ini penting sebenarnya portofolio kami ini. Artinya kan anak-anak DKV ini udah bikin karya apa aja mahasiswanya. Itu kalau perlu juga dosennya. Nah, di sini nggak jelas apakah ini bisa diklik atau enggak, tapi teman-teman coba cek. Kelihatannya nggak bisa diklik ya, nggak bisa dilihat. Sehingga untuk bagian portofolio kami di ini apa dirubah ya. Penjelasannya tetap dipertahankan, cuman konsepnya kayak galeri thumbnail ya. Di sini karya-karya ya, karya-karya mahasiswa di sini. Ada 8 lumayan lah yang fundamental, karya skripsi, tugas dan lain-lain. Minimal ada visual, ya. Ingat budaya visual. Oke, selanjutnya galeri. Galeri aslinya nggak rame begini ya. Aslinya galeri cuman ada beberapa gambar ini saya tambahin ya karena pas pas diklik galeri isinya begini ya. Nah, galeri bukan menjadi yang utama yang kemungkinan dicari oleh calon mahasiswa terutama atau orang luar orang di luar DKV. Jadinya dibuat thumbnail juga cuman pakai teknik kolase ya, kolase seperti ini ya. Cukup banyak tapi kecil-kecil. Ya untuk calon mahasiswa baru mungkin mereka penasaran juga sih kegiatan-kegiatannya sehingga
nggak dibuat sedikit juga gitu. Ya, kalau mau lihat lebih banyak, ini ada tombol. Ya. Nah, kita konsepnya disamain rata kiri semua. Kalau teman-teman perhatikan konsisten ya rata kiri informasinya. Sebisa mungkin nggak loncat-loncat. Nah, website yang rata tengah nggak ada masalah dengan rata tengah, cuman dia space-nya ngabisin ya. Jadinya panjang, terlalu panjang ke bawah. Gimana caranya kita mengefisiensikan space, ya. Jadinya ini kan ada Hikavi dan Finder. Ya, Hikavi, Hima DKV, dan Finder. Ini dua-duanya eh, penting, jadinya kita pakai sistem split ya. Bisa disederhanakan paragrafnya dan image-nya juga nggak ditimpa-timpa, kita kasih space supaya bisa full terlihat ya. Yang video finder apalagi juga penting, sehingga ini sebelah kanannya kita taruh dan informasinya juga ada. Ya, tetap ya rata kiri di sini pertahankan rata kiri. Mitra ya kita gabung apa sesuaikan dan konsep awal, tinggal ngerubah ini aja sih rata kiri ya, dipindahin informasi ke kiri, logonya kanan. Sisanya puter ya, puter nggak ada yang dirubah ya karena cukup lah, nggak ada masalah, sama puternya ya. Ya, puter sama ya. Oke, ya. Teman-teman persiapkan Photoshop ya. Kita mulai jumpin ke softwarenya. Oke, dari teori ya, setelah kita sudah lihat wireframe-nya, ya, tentu saja ketika membuat wireframe itu kita harus menggunakan teori ya, kalau sebisa mungkin. Nah, teori yang saya pakai 960 ya, 960 grid system. Kalau di-download itu ini dibuka di yang apa? Yang tadi saya kirim bisa dibuka ya 960 ada di situ di web design praktikum. Nah, ketika dibuka folder 960 ini ada banyak fokus di template. Nah, ya, template. Nah, ketika kita pakai Photoshop ya, kita fokus ke Photoshop. Di sini dia memberikan sebuah template ya. Template 12, 16, 24. Itu apa maksudnya? Oke, ya ini kita drop dulu aja. Saya kasih sebuah praktikum ya. Silahkan ya. Bisa bisa sambil ngikutin boleh ya. Nanti kalau sesekali atau agak ketinggalan ya kita bakal siapin rekamannya ya. Karena ini direkam. Cuman bagusnya memang sambil praktek bareng-bareng supaya langsung bisa tahu ya. Nanti kalau lupa-lupa bisa buka rekamannya. Nah, ini cara memulai membuat web design yang tadi dimulai dari bikin wireframe ya. Kita mulai mau Photoshop berapa aja bebas ya. Jadi kita mulai dari file new ya. Makin baru Photoshop, makin enak ya template-nya lihat teman-teman. Mungkin terlihat kan ya. Ketika file new, kita udah disiapin template-template ya. Ketika kita mau membuat web ya fokus di web. Ini ada web ya. Web desktop karena mobile ada lagi beda lagi. Nah, ini ada banyak pilihan, ya ada web large minimum, web small, ada ya. Yang sering dipakai adalah
desain yang ini nih desktop HD ya 1440 1024 ya ukuran website ya. Yang manapun boleh ya, yang minimum juga boleh, yang manapun boleh. Tapi kita pilih yang HD. Nah, pilih yang HD. Kita lihat ke kanan. Jangan lupa dikasih nama ya, web design latihan. Nah, di sini lebarnya 1440, tingginya 1024 ya. Nah, tingginya ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan panjang banget ya. Ini kalau nggak salah sampai 3000-an ini tingginya itu. 3000 lebih lah kita prediksikan ya. Jadinya di Photoshop-nya pun kita adjust ya, adjust ya, orientation. Lebarnya 1024, tingginya 1440 ya. Lebarnya 1024. Orientasinya kan potret ya, potret. Kalau mau landscape juga nggak ada masalah sih, 1440, 1024. Nanti akan terkait dengan teori yang ini. Apa 960 itu? 960 itu yang ininya lebar, lebar ininya, lebar web desainnya. Nah, ini lebar ini diusahakan 960. Ini lebar, lebar web desainnya. Padahal layar-layar kita kan udah di atas 1000 ya. Kalau tadi lihat presetnya ini aja nih, 1366, 1920. Ada yang tahu nggak kenapa kita, ya kenapa Kaisa? Eh, Mau tanya ini Pak, kalau aplikasi apakah cuma bisa Photoshop atau kira-kira yang lain bisa kayak Illustrator bisa gak ya Pak? Ya, banyak teman-teman saya juga nggak hanya Photoshop ya. Ada Illustrator, ada yang pakai Illustrator ada, karena mirip-mirip sebenarnya. Cuman kalau pakai Illustrator ada fitur-fitur yang terlalu inilah terlalu banyak gitu pakai Illustrator itu, terlalu banyak fitur-fiturnya. Tapi bisa, bisa, nggak ada masalah gitu. Oke Pak. Bahkan nanti teman-teman bakal diajarin pakai Figma ya, pakai Figma. Kenapa pakai Figma? Karena Figma bisa collaboration work ya, kerja kolaboratif. Fitur-fiturnya masih mirip-mirip Photoshop. Ya, Fatia ada apa? Silakan, Fatia. Oh enggak Pak, tadi mau tanya. Enggak Pak, tadi Hmm. mau tanya tapi udah Bapak langsung jawab. Nah, Photoshop ini gampang banget lah. Oh, Saya yakin Figma teman-teman pasti pada bisa boleh kan. atau enggak gitu. Tapi Nah, untuk bikin mockup bisa dua, ya kan? Bisa Figma atau Photoshop. Kenapa saya ajarin pakai Photoshop? Ini cepet banget. Cepet banget untuk individual ya. Untuk individual. Figma bakal kepake ketika mulai mockup-nya itu udah di approve ya. Mockup approve, mulai pendetailan, mulai pembuatan produksi itu pakai Figma. Biasanya kan kalau pitching misalnya ada sebuah pekerjaan redesign nih, ada redesign website kampus tertentu. Silahkan yang mau ikut atau mau daftar pekerjaan ditunggu 3 hari misalnya, atau 1 hari usulan ide mock-up-nya gitu. Nah, itu yang paling cepat Photoshop tuh. Nah, setelah ide kita terlihat eh, menarik ya untuk klien kita dan kita terpilih gitu, itu bisa jadi ide mockup pertama itu dibongkar lagi gitu. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit. Ya, nah itu yang jangka panjangnya itu pakai Figma dan lain-lain.
Ilustrator tuh bisa, cuman ini ya, si fitur-fiturnya kan kita kan kalau website itu kan lebih banyak mengolah foto ya. Jadi apa toolset foto ya lebih ini lebih kita butuhkan ketimbang ilustrasi. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya ingin nanya, kan layar kita tuh 920 lebar-lebar ya. Apa 1280 wide-wide ya komputer kita sekarang. Kenapa teori ini ya lebar 960 ini tetap dijaga? Mau berapapun layarnya kalian 1000 lebih, tetap kalau membuat web design itu lebar desainnya hanya 960. Sisanya adalah kosong. Nih, seperti ini kan kosong-kosong. Ada yang bisa jawab nggak? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ya perangkat yang lebarnya 1000 lebih, web design tetap diutamakan desainnya itu hanya selebar 960. Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Siapa tuh? Nggak apa-apa, salah juga. Ayo, resen. Kenapa kita lebarnya nggak gedein aja 1000 lebih tadi 1280 dan lain-lain? Kenapa kita hanya bermain di 960 lebarnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Simple nih. Siapa yang di sini suka main web nih? Konsisten, Pak. Konsisten apanya? Ada hubungannya dengan apa konsisten? Eh Desainnya. Konsisten gimana? Gimana konsisten? Jadi UI-nya lebih konsisten kalau pakai grid. Ya mau berapa aja selama desainnya konsisten ya konsisten. Ya ada faktor lain nih. Kita akan melibatkan faktor lain. Ada nggak yang mau jawab lagi selain tadi Tristan? Selain 960. Mana ini? Adjustment kali, Pak. Adjustment. Adjustment apa? Misalnya kayak kan PC orang-orang beda-beda lebarnya, tapi kalau misalnya mau beda lebarnya juga, pasti buka mah tetap sama gitu sih layoutnya. Hmm. Bu Mayang, catat tuh Bu Mayang. Aneta Zahra. Oke, Pak. Jadi gini teman-teman. Memang hari ini komputer sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu ya. Komputer hari ini eh, layarnya lebar-lebar, laptop juga sama. Tapi di luar sana masih ada loh layar yang masih pakai layar cembung gitu kan, yang masih kotak gitu loh. Ya mungkin teman-teman sudah tidak menemukan monitor yang cembung ya, monitor yang apa tebalnya itu ke belakangnya itu bener-bener ya. Di lab kita udah flat semua. Nggak tahu teman-teman ada nggak yang masih lihat monitor yang kotaknya itu bener-bener tebal banget gitu loh. Di warnet pun kayaknya udah nggak ada. Jadi di luar sana memungkinkan ada monitor-monitor atau layar-layar jadul. Nah, gimana caranya website kita masih bisa diterima di layar-layar jadul yang nggak lebar gitu, kotak dia tuh. Sehingga meminimkan resiko website kita kepotong gitu. Jadi 960 aja cukup lah gitu. Nggak ada masalah 960 cukup. Jadi mau di jadul, mau di yang baru tetap kelihatan dua-duanya. Oke, kita langsung ke Photoshopnya. Kalau yang nggak punya Photoshop itu photopea.com itu Photoshop banget. Legal lagi. Mana Photopea? Photopea. Bisa juga Photopea.
online foto editor. Tuh, start using. Tuh, Photoshop banget nih. Nih, sama kan? Nih ada web. Nggak ada web nih di sini. Maklum ya, ini gratis, jadi nggak semua. Jadi manual. Kalau di sini mungkin masuk ke print, DPI-nya tetap dijaga 72. Nah, ini tinggal diganti aja. Ya. Oke, itu Photopea ya. Kita ke Photoshop. Oke, create ya. Oh, ini height-nya coba 5.000 deh. Ya. Tambahin ya height-nya karena bakal panjang ke bawah. Ya, bahkan ya 5.000 aja lah. Nanti bisa diperpanjang lagi kalau kurang. Create ya. Tuh, panjang ke bawah. Nih. Oke. Nah, ini dimensinya segini nih, teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi 960, saya ingin ajarkan secara manual dulu. Nah, ini kan lebarnya, kalau mau lihat lebar kan di image, canvas size ya. Oh, lebarnya 1440, tingginya 5024. Pertanyaannya, gimana caranya kita membuat desain 960 di tengah dengan cara manual ya. Nanti ada cara cepatnya. Sekarang manualnya dulu. Ya. Berarti kan kita perlu 960 itu width 1440 dikurangi 960 supaya kita bisa dapat segimana sih lebarnya, ya kan? Di di Photoshop ini bisa pakai apa namanya guide ya untuk memunculkan guide. Ada di view di atas di toolbar atas ada view, ada yang namanya guide. Nah, kalau di sini snap diaktifkan ya. Nanti snap ya. Tapi kita mau bikin guidance 960 tuh di mana sih? Kan ini lebarnya lebih kan 1440. Nah, kita pakai fitur view guides new guide ya. Ini teknik ortodoks nih teman-teman harus tahu teknik eh, originnya nanti yang gampang-gampang bisa ini apa bisa lebih cepat. Nah, kita perlu kalkulator biar cepat ya. Mana kalkulator? Nah, 1440 dikurangi 960. Berarti ada 480 pixel lebar yang nggak kepake, artinya lebih, ya kan, kanan kiri. Nah, karena kanan kiri kita tentukan dulu, ya kan, 480 ini berapa di kanan, berapa di kiri, tentunya harus sama, harus bagi dua, 240. Kita udah dapat angka 240. Nah, di sini tinggal masukin orientationnya vertikal artinya ke atas ya kanan kiri masukin aja 240. Oke, nah ini yang kita butuhkan nih guidance ini nih. Supaya desain kita nggak melencang-melencong ya ya ditemani toke ya nggak apa-apa ya. Nah 240 ini tinggal ditambahin 960 untuk dapat ya ke tengah di tengahnya 960 itu berapa tambah 960 1200. Berarti kita tinggal masukin lagi ke tadi ya, ke view, guide lagi, new guide 1200 ya. 1200. Nah, kan pas nih tengah-tengah ini 960.
Kalau nggak percaya kita pakai rectangle tool. Jangan lupa. ah, jangan lupa. Aduh. View snapnya diaktifkan. Kita tinggal gini nih. Deketin ke guide-nya. Lihat. Ada tulisan W960 kan? Artinya lebarnya udah bener nih 960. Kita akan mendesain di situ. Ya, itu benar 960. Oke. Udah bener nih kanan kirinya. Tinggal ya kan kita bikin guide guide lagi ya. Biasanya eh apa kasih semacam spacing ya, spacing. Nah, saya akan lihatkan spacing. Hmm, Bentar. Saya udah fotokan dari buku. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus membuat spacing-spacing kayak gini nih, ya kan? Ada yang antar spasinya 30 dan 70, ya kan? Ada banyak teori. Terus, ini spacing. Ada yang menggunakan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20. Ya, kalau saya sendiri pakai kelipatan 2 ya, 10, 60. Jadi di sini tadi kan 240 ya. Ke view guide lagi, new guide 240 tambah 10 berarti 250. Nah, dibikin kayak gini. Terus setelah ini saya bikin kolom ya, itu kelipatan 60. Nanti 60 sambung lagi 10, sambung lagi 10, sambung lagi 10, 60. Biasanya kayak gitu. Kayak gini ya. Jadi perlu kalkulator di situ tuh. Nah, tadi kan 250, 250 tambah 60, 250 tambah 60. Nah, 250 tambah 60. Nggak apa-apa ya, ribet dulu. Dan nanti yang gampangnya setelah ini saya kasih tahu. 310. 310. Nah, kayak gini nih. Agak repot memang. 310. Nanti 310 tambah lagi. Tambah 10 lagi. Jadi 320. Nah, kayak gitu. Terus. Ini 320 tambah 10 lagi. View 330. Nah, dari sini baru tambah 60 lagi. 330 tambah 60, 390 berarti. 390. Terus dikerjain sampai mentok seperti ini. Ya, ada yang seperti ini di tengah-tengah. Ya, terus dikerjain kayak gitu. Manual ya.
Nah, untungnya ada orang baik yang mengenalkan ya teori 960 grid system. Ya, yang tadi latihan bagus tuh. Secara manual dulu teman-teman tahu asal muasalnya. Nah, tentu saja biar kita cepat kerjanya kita perlu banyak peralatan tempur. Salah satunya 960 grid system. Baru kita buka ya, biar kita nggak sampai subuh. Ya. Nih, grid system yang tadi yang saya sampaikan ke template, kita cek Photoshop. Illustrator juga ada tuh. Kita cuma kebetulan saya pakai Photoshop. Nih, ya. Coba buka yang 12 dulu. Nah, di Photoshop keluar kayak gini, teman-teman. Ya, berbahagialah sudah dibikinin. Yang tadi yang penting kan teman-teman tahu cara bikin grid ini kayak gimana. Nih, jadinya kayak gini udah jadi. Ya kan udah jadi, nggak usah repot-repot pakai kalkulator. Ya, cuman kan pertanyaannya kenapa 12 gitu kan, kenapa 16, kenapa dan lain-lain ya. Oke, ini saya akan tunjukkan kenapa harus apa ada 12 kolom, ada 16, ada 18. Hmm, Oke. Nah, ini contoh sebuah website ya. Ini ada sebuah website ya. Kalau kita perhatikan ada 3 kolom. Ya, website ini 3 kolom besar ini kan 1, 2, 3. Ya, dia dibangun ketika mendesainnya menggunakan eh menggunakan ini berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom. Nah, ini pakai 12 kolom. Supaya bisa rapi website itu, enak dilihat, inilah panduan yang kita butuhkan. Sehingga menempatkan objek-objek termasuk paragraf itu berada di kawasan-kawasan yang sudah diatur. Kalau diperhatikan kan 12 ini kalau dibagi 3 ya kelihatan banget kan segede gitu gitu. Cukup besar. Untuk website-website yang nggak rumit, nggak banyak kolom, nggak banyak detail, 12 tuh. Rata-rata pakai 12 kolom. Nah, untuk website-website yang memerlukan kedetailan lebih kompleks lagi si desainnya, ya harus pakai lebih banyak lagi kolomnya supaya tempat bermainnya lebih banyak, ya. Manipulasinya bisa lebih eh, banyak kemungkinannya. Ya, itu satu. Oke. Nah, seperti website ini, kira-kira pakai berapa kolom dia, ya kan? Nah, ini lebih banyak lagi nih. Ini 18. Karena kolom-kolomnya kalau tadi kita perhatikan kan 3 ini kolomnya, 3 besar gitu. Website-website yang gambar-gambar thumbnailnya besar, ya pakai 12. Tapi kalau ini kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalau kalian perhatikan ada 5 kolom. Ya lihat di bawah yang warna biru, merah, orange, hijau, terus ada di sebelah kanannya masih ada kolom. Nah ini perlu kolom yang lebih panduan yang lebih banyak lagi 18. Lebih kalau kalian perhatikan tuh patuh tuh penempatannya dari logonya kita.
Kalau kita perhatikan nih dari sejak logonya juga udah berada di sangkar sesuai dengan panduan, ya kan? Ini terutama ini pembagian kolomnya nih yang di bawah. Makanya enak dilihat gitu, konsisten. Ya. Kita lihat lagi ini simple, kira-kira pakai berapa kolom panduan nih. Walaupun simple, dia memilih pakai 12 ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 16, pakai 16 kolom. Ya, lihat dia cara menempatkan logo ya, nick pick yang ada di klik yang di ada kiri atas ya, pas di dalam sangkar ya. Dan pembagian kolomnya juga ketika YouTube ini pas. Ya. Jadi kita tahu penempatan yang rapi itu dipandu oleh grid-grid ya, eh, pendekatan 960. Nah, kalau kayak ini kira-kira pakai grid berapa nih? Cukup rame ya. Ini live video streaming ya. Malah pakai 12 ya. Ya, malah pakai 12. Makanya kita nanti praktek pakai 12 biar gampang aja nggak terlalu ribet ya. Jadi ketika bikin kotak itu nggak sembarang bikin kotak, ya sesuai dengan grid yang kita pakai ya, panduan biar rapih. Oh, kalau nggak pakai panduan ini lama lama bikin websitenya, lama banget ngepasinnya. Oke, ini juga pakai 16 nih, pakai 16 ya. Ada yang pakai 2 kolom. Kalau kita lihat ke bawah kanan. Jadi walaupun nggak sama si thumbnailnya, tetap dia mengikuti aturan kolom yang menjadi panduan nih. Oke, saya rasa ya udah mulai cukup menjawab ya. Nah, ini airport pakai 18 kolom karena butuh detail ya, makin detail makin bagus. Cuman ya effort lebih lebih effort ya, tapi menarik nih. Rata tengah, website rata tengah kayak gini nih. Konsisten dari atas ke bawah. Ini cukup kompleks pakai 16 kolom. Silahkan perhatikan. Ya dia ada sedikit keluar-keluar juga sih. Cuman sebagian besar ikut ya segmen atau section yang besar-besarnya ikut panduan ya. Gambar-gambar kecilnya agak keluar-keluar ya, nggak ada masalah. Tapi gimana caranya tetap rapi. Ya, ini pakai 12. Oke, ini, nah ini kan 12 kolom kan. Terus setelah ini apa yang harus kita lakukan? Oke, kita mulai praktek ya. Nah, yang tadi lupakan ya, yang tadi lupakan. Maksudnya lupakan tuh hapus saja yang tadi manual. Yang mau diterusin ya silahkan nanti di rumah. Saya khawatirnya nanti ketika kalian kerja lupa nggak bawa template-nya gitu. Masa nggak kerja gitu kan? Ya udah tahu manualnya, jadi masih bisa kerja gitu karena tahu manualnya. Karena itu filenya terpisah. Nah ini untuk mengerjakan redesign tadi, ya redesign ini, nah wireframe. Nah untuk bisa mengerjakan ini, kita butuh ketinggian website yang lebih dari yang kita butuhkan. Yang kita punya. Kan kita udah mulai pakai template 960 ya. Tadi ya di file yang saya udah kirim ke kalian, tinggal bongkar ada yang namanya folder 960 grid, ada di situ folder templates, pilih Photoshop,
tinggal buka ini udah PSD ya. Tinggal buka aja yang grid 12. Ya, langkah pertama kita perpanjang dulu. Perpanjang dulu kanvasnya. Masuk ke image, canvas size. Nah, ini kan ada anchor nih. Anchornya taruh di atas ya, teman-teman. Biar dia memanjangnya ke bawah, nggak ke atas bawah. Height-nya kita di 5.000 deh. 5.000 aja. 5.000 pixel. Setelah di 5.000, oke. Tuh, kan memanjang ya ke bawah. Nah, setelah itu, mana Photoshop? Kita masukkan wireframe kita. Ya, wireframe yang tadi yang udah dibuat, ya, yang udah saya siapin, yang wireframe DKV web copy. Tinggal pindahin. Udah langsung match ya. Udah langsung match. Tinggal ini close tab. Tinggal di enter aja. Nah, usahakan menu layer sebelah kanan bikin lebih panjang ya karena bakal banyak layer di sini. Taruh layernya di paling atas. Ya. Karena kita butuh gridnya. Kalau yang di bawah ini ada merah-merah, itu sebuah masking template yang disediain oleh teori tadi, ya 960 grid, ya untuk memperlihatkan aja sih, ya panduannya lebih enak ya. Tapi jadinya menghalangi kita ngeklik-klik gitu. Bisa dimatiin, sisanya adalah grid system. Tetap itu yang kita butuhin kan. Nah, tinggal dikebawahin ya, dipas-pasin. Ini kan area. Nah, pasin. Nah, gitu. Yang dipas-pasin. Oh, lebih ke bawahnya masih lebih. Nanti kita crop aja. Nah, dari sini silahkan teman-teman perhatikan ya. Ketika saya membuat wireframe, saya patuh terhadap grid sistemnya sehingga rapih. Ya, sampai bawah tuh mengikuti grid system. Ya, ini yang kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan sudah pada sampai sini ya. Ada kesulitan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Karena kalau sudah sampai sini gampang banget, teman-teman tinggal ngikutin aja apa yang sudah ada di wireframe, ya kan? Cuman ya sebelum ke sana kita perlu setup dulu nih, setup. Jadi silahkan kalau ada yang masih ngutak-ngatik, masih belum ke sini, ya. Sampai kolasenya lihat, perhatikan kolase ini juga mengikuti grid system, ya batasan-batasannya. Walaupun ada yang keluar, tapi gimana caranya si lebarnya itu konsisten. Oke, sampai di sini siapa tahu ada yang mau ditanyain dulu. Cukup jelas, teman-teman? Halo? Aman, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutin ya. Nah, karena kita akan bermain dengan banyak aset di dalamnya, kita harus rapih juga dalam hal layer. Ya, dalam hal layer kita harus rapih, serapi-rapihnya. Jangan sampai acak-acakan. Nah, kita akan mulai men-setup ya pemfolderan dulu. Kita lihat di website ini ada berapa bagian nih. Ya, ada 3 bagian besar pastinya. Header bagian atas, ya, header bagian atas, ada konten bagian tengah,
ada footer bagian bawah. Minimal kita bikin tiga, tiga bagian itu dulu, ya. Ya, teman-teman udah langsung bisa inilah di sini ya. Ini ada folder nih di create new group ya. Di layer paling bawah ada gambar icon folder yang bikin tiga folder dulu ya. Create new group ya, bikin grup. Grup satu tinggal di rename dulu itu header termasuk eh, wallpaper itu masuk ke header. Pakai caps lock juga nggak apa-apa. Header. Lalu create new group lagi di bawahnya header deh. Eh, nah, konten bikin satu lagi itu footer. Nah, sampai sini dulu aja deh. Tiga grup besar. Ya. Oke, mudah-mudahan udah teman-teman. Eh, saya udah ada file nih. Nah, saya sudah buat ya. Kalau saya sendiri sudah buat terpisah-pisah nih ada berapa aset nih. Tapi kalau sudah beres ya, teman-teman, kita mulai mengeksekusi wireframe-nya dimulai dari atas tentunya. Saya sudah siapin juga hal-hal yang dibutuhkan di image ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada logo untuk kebutuhan atas sudah saya siapin dan sisanya adalah gambar-gambar yang dibutuhkan untuk isinya ya. Nah, untuk teksnya teman-teman tinggal masuk ke website DKV UPI tinggal di copy-copy ya. Saya pakai tulisan-tulisan ini kok ya. Jadi bermainnya ini file-file ini copy paste. Oke, saya contohin ya. Pertama kita fokus di header nih. Diaktifin headernya ya. Kita tinggal menggunakan rectangle tool ya yang ada di bawah rectangle. Cuman di sini jangan pakai stroke ya. Jangan pakai stroke. Stroke-nya di ini nih dihilangkan no color stroke-nya, no color, no stroke ya. Lalu fill-nya bisa pakai bisa dipilih ya warnanya di sini. Mungkin putih dulu. Tinggal kita tebas ya. Pakai snap biar dia nempel ya. Warna tinggal dikasih warna ya putih. Terserah teman-teman pakai warna apa. Sementara pakai putih.
Coba setelah di sini ya, tadi kan menggunakan rectangle di header ya, di folder header. Coba teman-teman masukin logonya. Saya kan udah dimasukin ya. Tinggal masukin aja. Tapi semuanya ada di folder header ya. Nah, ini tinggal bikin teks ya. Tinggal bikin teks, pakai teks, diketik satu-satu. Usahakan beda layer ya, beranda, project, artikel. Silahkan. Tinggal drag, drop ya dari sini, dari yang saya sediakan logo kayak UPI, ya masukin UPI. Kalau kegedean ya kecilin gitu kan. Hmm, kan seperti itu ya. Posisikan. Ya. Sementara kita pakai putih dulu. Ya. Silahkan teman-teman bisa posisikan di bagian atas seperti ini. Saya tinggal merapihkan foldering saya ini. Ini harus di bagian atas. Ya, untuk mengerjakan website ini, untuk depannya aja mungkin teman-teman perlu hampir 100 layer ya. Makanya perlu foldering supaya gampang di manage. Ini saya tinggal pindah-pindahkan ke folder. Kalau udah kayak gini udah gampang ya teman-teman. Tinggal ketik-ketik ya, posisi-posisiin. Hmm, oke. Nah, pertanyaannya kan ini untuk mengatur apa lebarnya banner ini, apa lebarnya navigasi ini gimana sih caranya? Apa patokannya? Kan ini lebarnya kita bisa lihat lebarnya ini. Lebarnya pastinya ini lebar full ya, 1020 kalau nggak salah ini lebar fullnya mengikuti template. Cuman tingginya yang akan jadi pertanyaan ini tingginya. Nah, ini nih ya, X-nya itu yang ke kanan, bukan ini. Bentar. Tingginya ini coba saya cek di mana ya. Ke rectangle dulu. Ini tingginya 85 px ya. 85 px. Sekitar 85 90. Terus dari mana kita nentuin 90? Pertama, teman-teman coba di komputernya klik tab ya, klik tab, tab. Nah, lalu ini maksimalkan. Bentar, tab lagi dulu. Ini harus harus digini, tab. Nah, ini harus posisi 100% ya. 100%-nya, nah di sini nih, posisi 100%. Nah, ini website existing-nya segede gini nih. Nanti di komputer-komputer orang lain. Ya, nanti ada sisa ke kanan ke kiri. Nah, tapi ini 100% nih. Di atasnya di tab ada 100%. Ya ini ukuran aktualnya kira-kira setinggi ini.
Ya, kita bisa melihat juga website orang lain, cukup nggak gitu kan. Nah, tanpa scroll kita lihat masih bisa melihat YouTube di bawah berita di bawah dikit ya. Ini aja cara mengukurnya. Ya, cara mengkira-kiranya gitu di 100%-in, oh ini nanti actualnya segede gini nih actual size-nya. Kayaknya cukup untuk header, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Sedangkan yang website DKV itu kan lebih kecil ya. Saya buat lebih tinggi. Saya lebih buat lebih tinggi. Nah, segini kan. Kalau yang dibuat di redesign agak tinggi sengaja ya. Ingat kemarin yang prinsip web design apa kemarin dua hal itu tuh space ya, spacey dan apa ya light gitu kalau nggak salah. Masih ada yang ingat nggak? Pokoknya space jangan terlalu seperti sempit gitu ya. Kasih agak lebih spacey ya, spacey dan apa ya satu lagi kemarin tuh. Kita balik lagi ke tab ya. Ya itu cara cara menentukan kegedean nggak ya, ketinggian nggak ya. White space bukan, Pak? Bukan yang kemarin tuh yang di presentasi terakhir tuh yang tentang e-commerce tuh ada prinsip satunya lagi spacey ya, satu apa gitu dua hal itulah. Kok jadi lupa. Nah, nah untuk ini masih biasa ya. Jadi headernya nggak macam-macam dulu, masih biasa. Teman-teman bisa mainin gradasi, bisa via layer mainin gradasinya. Nah, di rectangle ini buka di bawah ini ada effects, add layer style, pilih gradient overlay. Ya, siapa tahu kan apa putih terlalu biasa. Saya pengen agak bermain gradasi. Nah, gradien nih, pakai gradien. Ini sudah disiapin gradiennya putih ke abu-abu yang default. Ya, kita lihat aja, oke aja dulu. Oke. Nah, kenapa nggak teraplikasikan? Ini teman-teman harus matiin dulu color overlay-nya. Nah, baru gradasinya baru muncul. Ya, pengen ada gradasi gitu. Ini bisa diatur-atur, tinggal diklik lagi aja. Misalnya, Pak, saya mah pengennya atas kebalik gitu gradasinya, tinggal kasih minus aja di sini di angle. Di minus. Tuh, dia kebalik. Ya, agak kalau begini efeknya agak ini ya timbul ya. Oke, kita balikin lagi ke 90. Saya pengen agak tinggal diklik warnanya, ininya enggak agak biru lah, agak biru seperti warna di cafe. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa bermain aksen ya. Buttonnya kan, aduh, kok tulisan doang gitu, biasa banget. Nah, di sini diaktifin ya tetap masih di folder header ya. Kita bisa add ya, bermain dengan aksen seperti ini nih. Dipasin dulu aja di header sama tadi.
bikin box gitu di sini. Kasih warna dulu. Soalnya agak. Nah, ini soal warna juga kita nggak boleh asal jeblak ya. Nantilah belajar warna, warna-warna. Nah, nah kalau ada snap enak ya, jadi diarahin. Bisa kayak gini ya, bisa bermain dengan variasi. Ini tinggal duplikat aja. Ya, variasi-variasi seperti itu sampai sampai ke kanan misalnya, sampai ke kanan. Tinggal diduplikat-duplikat aja sih, gampang ya. Tinggal diduplikat, bisa nanti mainan gradasi kuningnya ke kuning agak kabur gitu. Nanti dibagi rata aja ya, dibagi rata gimana caranya bisa lebar setiap buttonnya rata. Ini cuma contoh aja ya. Nah, seperti itulah ya. Itu variasi-variasi ya. Nanti melebar ke kanan. Mana ini yang paling atas? Yang pasti tadi ya harus rapih ya di folder biar nggak repot sampai sini tentunya ya. Ya bisa bervariasi kayak gitulah ya. Nah, setelah navigasi anggap aja udah beres ya. Kita fokus ke bannernya. Ya kan kita butuh gambar nih di bannernya nih. Kan kalau di websitenya gambar ini ya. Kalau kalian klik kanan kan nggak bisa nih. Atau bisa nih, save as coba. Ya, kalau di save as tuh nggak bisa. Nah, caranya ngebongkar sebuah image yang disembunyiin itu pakai inspect, klik kanan kalau di Chrome ya, pakai inspect. Nah, inilah kenapa kalian harus belajar CSS nanti. Karena ini isinya kalau udah jadi di website ya kode. Nah, kita cari di mana gambarnya. Tinggal dibuka-buka. Pasti kalau gambar itu ada yang namanya image. Ya, image. Nih, kita harus cek satu-satu. Kemarin tuh saya nemu. Nah, nah ini nih. Ada yang namanya background image. Nah, ini nih disembunyiin di sini image-nya. Ada yang namanya image. Nanti belajar ya. Nanti belajar basic CSS. Nah, supaya kita bisa nyomot-nyomot kayak hacker kayak gini. Nah, ini nih di bawah nih ada nih alamatnya. DKV UPI image. Nah, ini tinggal copy link address, buka di luar, coba. Iya, dapat ya. Udah kayak gini udah pasti dapat ya. Tinggal klik kanan atau di screen capture. Nah, kita pakai buat website kita. Udah saya sediakan di folder ya. Tinggal dipakai aja. Ini masih di folder header. Kita coba masukin gambarnya, tinggal drag drop aja sih. Ini ya.
gedean. Tinggal di resize ya, sesuai dengan panduan. Eh, Coba. Ini belum saya pindahin. Ya, ininya terlalu besar, kita bisa crop ya, crop. Kita butuhnya kan segede gini ya. Tinggal teman-teman atur-atur ya, sesuai dengan panduan. Ini bablasin aja. Selebar kanvasnya ya. Nanti kita crop ya. Kita potong berdasarkan panduan yang udah kita bikin ya. Nah, ini kan panduannya nah, sepanjang ini kita inverse, tinggal delete. Eh, harus di ini ya, gambar yang tadi harus di rasterize dulu, klik kanan, rasterize layer, baru bisa di delete. Nah, kita kan butuhnya cuma segitu ya gambarnya. Itu udah banner, cuman kan ini tulisannya nggak kelihatan ya. Itu artinya kita perlu agak gelapkan sebelah ini nih, sebelah kiri ya. Yaitu teman-teman pasti udah tahu lah caranya. Gimana cara menggelapkan sebelah kiri. Bisa pakai panduan yang tadi ya, kan tadi ada kotak ya. Mana tadi? Ini kayaknya. Bisa kita pakai tambahan kotak ya di atasnya. Blok lagi di sini. Mungkin segini lah. Kita pakai warna agak gelap. Color overlay. Ya, tinggal di apa, di gradasi ya. Mungkin pakai ini nih, apa, blending option, pakai multiply atau color burn biar bisa tetap belakangnya kelihatan screen. Ntar kenapa nggak kelihatan? Kayaknya mesti di convert jadi smart object ya.
biar bisa kelihatan efeknya ya. Mesti di convert jadi smart object. Kita butuhnya agak gelap. Berarti tulisannya kita rubah jadi putih ya. Soft, soft light boleh. Mungkin multiply aja deh. Ya, tinggal nanti saya biasanya pakai add layer mask, terus di gradasi, di masking, nah, biar smooth gitu, hilang ya. Ada yang pakai manual, pakai penghapus bisa, pakai masking bisa. Cuman tulisannya kita harus ganti warna putih, putih. Ya, oke. Sementara untuk ini apa? Untuk wallpaper ya cukup ya, terlihat. Nah, better dari yang existing. Nah, sampai sini siapa tahu ada yang mau ditanyain. Ya, inilah mendesain ya, nggak susah ya. Yang susah tadi menentukan idenya di awal di wireframe. Kalau udah wireframe-nya udah jadi, ya tinggal ngikut-ngikutin aja kayak ini. Ya, yang bawahnya langsung misalnya ya. Oke, ini udah beres. Berita udah ada teksnya, teman-teman tinggal type ya, ketik berita, ini tinggal kasih warna aja. Misalnya setiap button saya ingin tiap button warnanya biru. Nah, nanti itu harus udah ditentukan dulu dari awal. Nah, ini birunya masih biru ngaco ya, agak gelap ya, biru DKV ya, dongker. Tinggal kasih teks si more atau apa ya di sini. Atau nggak usah pakai button ini aja bisa. Cuman kita ikutin style lama deh. Orange kan dia website itu. Ya, sekitar gini lah. Tinggal dikasih teks si more. Mungkin ukurannya nggak segede gini ya. Wah, 18. Paling juga 12. Yang normal itu 12. Kecil ya. Taruh di sini sih, Mor. Udah. Nanti ke bawah-bawahnya sama. Ini tinggal enak. Ini tinggal bermain. Tinggal diganti-ganti warnanya. Tinggal teman-teman ikutin. Kalau saya kan udah buat sebelumnya. Ya teman-teman tinggal bikin box lagi tadi ya. Pakai rectangle, pakai box lagi. Diikutin panduannya yang dari wireframe. Tinggal diganti-ganti warna. Mau apa di situ? Misalnya, nah ini baru biru nih, biru dongker. Nah, tinggal cari gambarnya kan? Oh, yang gambar yang ini mau teman-teman mau pilih yang mana? Bebas lah ya. Kalau yang ini masih bebas dulu. Masukin gambarnya ke sini kan? Nah, sebenarnya ya lumayan mengganggu si wireframe-nya. Cuman ya kalau dari di di apa di zoom enggak ya.
Jadi jangan dihilangin dulu. Kalau mau menghilangin ini nanti hilang selamanya. Ini pakai ini kalau menghilangi ini show guide ya. Tinggal dicentang aja uncentang. Tuh ya. Mau dibalikin lagi bisa. Di show ya view show eh, guide ada lagi. Nah, saya butuh panduan box ini untuk menghapus kelebihan foto. Tinggal diseleksi kan kotak yang tadi, bukain kotaknya apa fotonya. Eh, tinggal inverse selectionnya, hapus fotonya. Harus selalu di ini ya, di rasterize layer. Nah, eh, aduh ini susah. View, show. Nah, gitu ya. Tinggal sisanya ya ganti warna lagi. Ya jangan warna-warni ya, samain dulu konsisten. Kasih foto lagi. Ya kalau teman-teman harus bikin box dulu sesuai dengan guidean. Ya, kasih foto lagi misal yang mana nih? Ini deh. Ya, dihapus lagi inverse. Sebelum dihapus, fotonya harus di rasterize layer. Tuh, terus aja ya. Eh, fun partnya ya di sini. Ketika setelah beres wireframe itu. Kalau ini YouTube, kita cari, udah saya siapin screenshotan YouTube mana ya? Eh, ini kalau nggak salah. Kan screenshotan YouTube. Ah ini, Finder ini. Saya sudah screenshot. Ah ini nih, yang ini nih. Nah, kegedean, kecilin. Tuh udah ada itu YouTube-nya kan. Nah, tinggal pas-pasin aja. Seperti biasa di rasterize layer, klik kanan, rasterize layer, lalu si box panduan yang dummy itu kita, kalau di saya sih komen ya, tekan komen untuk bisa bikin selection. Kalau di Windows berarti apa ya? Kalau di Windows tuh komen tuh kontrol kalau nggak salah, kontrol ya, kontrol, tekan kontrol. Diklik layernya, kontrol shift I, inverse, jadi kebalikan selectionnya yang di luar, nah di delete. Tentu saja warnanya pengen beda kan? Ya, tinggal di effects, color overlay, mau biru itu boleh, mau agak beda, agak orange karena kita orange jelek. Oh, warna fakultas ya dongker merah merah marun. Ininya ganti putih. Oke, seperti itu. Ya, tinggal sisanya tinggal teman-teman bikin boxnya, bikin apa? Bikin teksnya. Misalnya yang ini kita loncat aja ya karena kalau satu-satu kita bisa kapan beresnya. Mana ya Hikafi nih, Hikafi.
Kavi udah saya siapin nih gambarnya nih. Kavi itu yang ini kan tinggal masukin. Nah, Kavi yang ini nih cukup bagus gambarnya. Tinggal masukin aja ya. Sisanya langkah-langkahnya ya gitu-gitu aja. Eits. Langkahnya sama ya. Hanya itu-itu aja sampai akhir. Bikin selection lagi. Nah, inverse lagi si vote rasterize layer delete ya. Warnanya nggak mau kayak gitu, tinggal color overlay. Ya jangan terlalu warna-warni juga ya. Tadi misalnya dongker, balik lagi ke dongker, berarti ininya putih, tulisannya putih. Oke, langkahnya sama ya, hampir sama. Tapi kalau nunggu saya ngeberesin ini semua, nanti kalian tidurnya jam 12 ya. Tapi intinya seperti itu. Tinggal teman-teman beresin nanti ya di rumah masing-masing secara mandiri ya. Tinggal mewarnai. Oke, sampai sini silahkan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan sebelum kita mandiri masing-masing, silahkan. Nah, ini 100%-nya nih. Ya, minimal segini. Tuh, bawahnya tinggal beresin. Ya, ini ada sign in, sign up, bisa jadi nggak usah ada, ya terserah ya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini tinggal apa? Langkah-langkah yang berulang ya, repeat. Warna silahkan disesuaikan dengan selera ya. Tentu saja perlu konsistensi. Seperti warna di sini ya yang gampang. Ya, ini nih layernya harus karena banyak jadi harus tadi ya teratur. Nah, penting juga membuat color scheme dulu. Ini masih acak-acakan ya. Masih belum konsisten. Bahkan harus nyiapin color pattern. Nanti diajarin mulai minggu depan sehingga konsisten. Ini feeling aja dulu nih. Pas bagian galeri, bagian ini mungkin portofolio ingin hitam. Bisa, ya, tinggal color overlay hitam. Nanti gambarnya biar mencolok. Nanti masukin thumbnail-thumbnailnya. Ya bebas ya, ambilin lagi aja dari website source DKV atau dummy ya, dummy boleh. Ini termasuk ini ada kalau galeri ada foto-fotonya udah saya siapin. Kalau kurang ngambil lagi. Oke, sisanya adalah kegiatan-kegiatan repeat ya. Saya pengen tahu nanti teman-teman kumpulin ya upload yang DKV UPI versi kamu seperti apa ya, variasi warnanya yang udah dilengkapi. Ini baru homepage, baru halaman depan ya. Setelah kalian bisa meniru langkah-langkah dari saya ya dengan wireframe yang dari saya, tugas keduanya adalah redesign yang fakultas ya. Kalau yang DKV kan tinggal niru. Nah, ini tugas sebenarnya adalah meredesain yang FPSD ya, PSD UPI. Coba versi kalian seperti apa. Oke, jadi dua yang diupload, homepage tadi yang DKV UPI,
ya tinggal ngikutin aja dari wireframe yang saya bikin. Kalau soal warna silahkan berkreativitas. Nah, tantangan kalian adalah membuat mockup yang fakultas. Lihat kan, yang fakultas pun masih banyak isu ya. Ya, pakai gedung-gedung baru boleh. Tapi kalau melihat secara sekilas, ini masih mirip seperti DKV ya. Jadi teman-teman bisa pakai pendekatan yang DKV UPI ya untuk membuat yang fakultas ya. Tinggal dianalisis dulu, ini ada berapa section, ini kegedean apa kekecilan, apa yang dipertahankan, apa yang di remake gitu. Lihat referensi web lain seperti itu. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak kerasa ya, udah mau setengah 10. Oke, ini bakal seru ya dan mengandung cuan ya. Karena gini teman-teman, teman-teman saya kalau jualan template via apa tuh eh, microstock, microstock seperti banyak ya microstock tuh. Apa sih yang terkenal microstock tuh? Aduh, yang jual-jualan template logo, poster, PPT. Ada yang tahu microstock tuh apa websitenya? Kok jadi mendadak lupa. Yang jual-jual template luar, website luar, ada yang Adobe tahu? Stock, Pak. Stok terus Prepik. ada free pick, terus ada lagi yang gede, yang Envato bukan Pak? Envato, Envato dong. Coba kalian perhatikan. Kalau poster itu foto itu cenderung inilah receh-receh, logo receh. Tapi kalau kalian lihat template web, ya itu ribuan dolar, ya ribuan dolar pasti. Cuman ya yang dia butuhkan inner juga, homepage juga, terus ada kalau nggak salah menyertakan file CSS-nya juga. Nanti kan kita belajar dikit-dikit ya CSS-nya. Itu mahal banget. Pokoknya di bawah itu tipografi ya masih dibilang lumayan ya daripada poster dan logo. Tentu saja nanti ke atasnya lagi musik, animasi dan lain-lain. Tapi website ini cukup pricey ya, cukup dihargai. Bayangkan kamu bikin satu template terus upload di Envato, berarti kan dijual lebih dari satu orang kan, bikin sekali tapi orang yang beli bisa lebih dari satu orang gitu, nggak eksklusif, bisa gede. Terus kamu bikin berbagai template, mana aja yang kejual gitu kan, gede nih uangnya gede. Ya, ya kayak gini, prosesnya kayak gini, ya persis. Ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bu Mayang, ada tambahan nggak? Ya, pengen saya selesaikan, tapi ini pasti lama nih. Ya, paling mau titip ini aja, Pak, biar anak-anak persiapan buat nyiapin akun Figma Education gitu buat ke depannya. Figma Jadi, Kak, Education. ya, jadi kalian bikin ini ya, bikin akun Figma tapi pakai upi.edu Biar, biar apa, Bu? biar biar bisa akses apanya itu fitur-fiturnya yang lengkap gitu. Hmm. Ya, cuman dia online ya, bukan desktop ya. Iya, Jadinya, online, Pak, harus online. jadinya ya harus online. Kalau nggak Iya, salah dulu tuh Figma tuh bisa offline ya, bisa diinstal gitu. Udah nggak bisa, iya diinstal bisa, Pak, tapi tetap tetap online online. Oh, oke. kayak Canva. Ya, jadi udah mulai minggu depan tadi ya, udah mulai di breakdown ya dan menggunakan Canva juga ya. Ini eh, pembuatan mockup pakai Photoshop adalah salah satu strategi cepat yang akan teman-teman tetap pakai ya.
Jadi dua tools tadi, Figma dan Photoshop, akan sangat familiar dan jadi senjata andalan. Ada sebenarnya yang lebih advance lagi, itu namanya Adobe XD ya. Ini sama aja sih, mirip-mirip ya. Terserah kalian pakai apa nanti yang bikin nyaman ya. Cuman ya dari belajar awal basic ya ini udah cukup. Ada lagi? Nah, UTS juga kan, UTS kalian membuat website portofolio sendiri ya. Ya kayak gini ya prosesnya. Cuman kan dengan inner ya, inner page. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau malah belum bertanya nih? Udah cukup? Semua udah cukup jelas? Nah, kayaknya udah pada tidur ini, jangan-jangan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya, cukup ngantuk ya. Baik, ya. Seperti itu udah jelas ya tugasnya ya. Satu yang ini selesaikan. Yang kedua, fakultas silahkan redesign homepage ya. Saya baru baru minta homepage dulu ya, satu page ya. Ketinggian mungkin ini lebih tinggi dikit ya. Seperti itu. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan balik ke Selasa, praktikum juga Figma ya. Jadi disiapkan segala sesuatunya. Ya, termasuk animasi juga, praktikum juga, bawa juga itu laptop, mau tablet, laptop, HP juga bisa. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi maaf, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Ya, Pak. eh, Bapak untuk ya. hari Selasa jadinya jam berapa ya? Bu Mayang gimana? Sama seperti sebelumnya. Kayaknya tetap siang, Pak. Ya, Tetap siang.